Raksasa otomotif tumbang. Ekonomi Jerman lagi sekarat. Benar, Rita, valid kah? Kayaknya hiperbola semua. Saya kerja di sini dan aman-aman aja kecuali... Lebay, aku tinggal udah 3 tahun di Munchen, B aja bahkan udah kekumpul tabungan 700 juta. Walaupun dalam euro, orang nih ya, kalau beneran maksudnya ya, kalau beneran punya duit. Semuanya, aku tadi hapus-hapus video tentang cerita-cerita yang lagi hangat ini tentang Jerman gitu ya. Cuma aku pikir-pikir lagi, udah basi deh kayaknya cerita apa yang aku ceritain gitu. Videonya 12 Juli lalu, sekarang ini aku rekaman ini 3 Agustus 2026. Tapi ternyata setelah aku tonton ulang beberapa bagian tuh ada poin-poin tuh yang penting banget yang mau ku sampaikan, terutama untuk kalian WNI di Jerman, misalnya baru nyampe di Jerman atau mau ke Jerman, atau udah lama di Jerman juga tapi nggak tahu situasinya kayak gimana gitu ya. Makanya aku pikir tadi beberapa bagian udah aku buang ke recycle bin, terus aku balikin lagi. Kalau kalian nonton video ini beberapa hari kemudian setelah ditayangkan, bisa lihat chapter atau timestamp, jadi bisa loncat ke menit yang kalian pengen tahu. Kalau kalian rasa ngomong apa sih Mbak Benyamin, ngoceng-ngoceng gak jelas gitu ya, nah kalian bisa lihat timestampnya, karena aku ada mau menyampaikan beberapa bagian yang sebenarnya itu berlaku kapan aja sih, itu maksudnya postingannya nggak ada basinya gitu. Selamat menonton. Jadi gini guys, aku tadi baca Instagram ini dari Ceta Jerman. Aku tidak ada hubungannya ya. Ini aku tidak follow juga karena aku di Jerman dan ini juga postingannya tentang Jerman. Kalau sekali baca akan muncul lagi. Nah, aku lihat dong, kepo aja sih isinya apa gitu, dan biasanya aku lebih kepo sama yang komen-komennya guys. Oke, kita mulai dari halaman yang pertama. Nah, yang pertama itu, nah ini direwe, bener ini buahnya. Jadi buah bekunya itu ditarik karena terkontaminasi sama virus hepatitis A. Itu ya. Jadi di kantong buahnya yang ini, yang ya. Yang bagian aku komentarin tentang buah beku itu aku hapus aja ya, kayaknya aku terlalu nyolot. Karena tuh aku baca komentar-komentarnya tuh, aku kok nggak tahu, aku tinggal di Jerman nggak tahu tuh berita ini di mana sih gitu ya, aku di Berlin. Pokoknya jadi ada beberapa, lebih dari 3 tuh pada komen apa ya, komen kayak sesuatu yang ini tuh nggak bener beritanya gitu, ini nggak ada di Jerman, gue kok nggak tahu. Ya nggak tahu lah, kalau kalian tidak buka berita tentang Jerman, tidak buka sosial media yang bahas hal-hal tersebut kayak CDF, RTL, Sat1 gitu ya, yang berita-berita tentang Jerman, kalau kalian tidak nonton tentu saja kalian tidak tahu gitu. Nah, kalau kamu ke belanjanya ke Rewe kayak aku, kamu akan lihat tuh ada selebarannya dipampang di pintu masuk atau di bagian pokoknya di dalam rewenya. Ini, tapi aku tidak beli produk ya ini buah, biasanya aku beli yang seger. Jadi nggak yang dibekuin. Lanjut. Geger cuaca panas di Jerman, perkiraan tewas nggak tahu. Tewas 5.000 aku kagak tahu, nggak tahu angkanya, tapi beneran panas. Jadi rekor di Jerman terpecahkan tahun 2026 ini. Di dapurku ini biasanya ya 4 tahun di sini di Jerman bagian timur tuh paling tinggi suhunya 25 derajat, dan tahun ini sampai 27 derajat, itu ada 2 hari dah. Dan itu aku yang udah keringat bercucuran gitu ya. Mungkin termometernya naik juga karena kita nyalain apa yang kayak AC yang dimasukin air, mirip kipas tapi yang dimasukin air cooler ya. Mungkin karena itu juga jadi naik 1 derajat suhunya, nggak tahu. Tapi yang tewasnya aku tidak tahu itu angkanya benar atau enggak gitu ya. Kalau di Prancis katanya 1000-an gitu ya, gara-gara kepanasan. Kebanyakan yang orang lansia gitu, karena kan rumah di sini tidak dibuat untuk menahan panas yang masuk, tapi menahan dingin gitu. Berita sekolah di Jerman, serangan 2 siswi terluka. Nggak usah aku baca juga yang ditulis cetak, aku tahu guys. Karena aku sudah nonton berita, karena aku juga lihat di sosmednya yang diikutin juga CDF, RTL, Sat1, bukan sosmed dari gosip-gosip Indonesia, bukan berita-berita Indonesia doang. Jadi memang itu di Bayern, karena di daerah Bavaria situ ada siswa, entah siswa atau ex siswa umur 16 tahun gitu ya. Nah ini korbannya 2 cewek itu ditusuk. Nah
tidak tahu juga kenal atau tidak, itu pokoknya masuklah situ ke apa namanya, ke psikiater, ke rumah sakit jiwa istilahnya gitulah ya. Nah itu aku tahu karena masuk berita. Ini kagak tahu guys, tapi aku tahu. Nah, raksasa otomotif tumbang. Pabrik mobil eh, Volkswagen ya. Nekar Sulum, bapak mertuaku dulu kerja di situ dari Audi ya. Pokoknya di daerah-daerah situ lah ada pabrik mobil ya. Kemudian yang di mana di Saksen sini juga ada, dan berita mau penutupan itu. Nah, itu juga aku tahu karena masuk berita. Terus aku nonton aku baca sosmed tentang Jerman juga tahu, karena mobil-mobil Cina itu sudah banyak yang masuk. Orang pengen cari yang murah gitu ya. Jadinya saingannya sangat tinggi lah. Nah, ekonomi Jerman lagi sekarat, bener. Ya, ini. Nah, yang ekonomi Jerman lagi sekarat di sini nggak diomongin yang tentang Krankenkasse ya. 2 hari lalu Pak suami bilang, aku kan ikut dia asuransinya, terus dia bilang tahun depan belum jadi sih, belum fix katanya sih, belum fix. Bukan Pak suami yang bilang belum fix, aku nonton berita lagi belum fix. Jadi kalau pasangan itu ditanggung asuransinya sama yang kerja, nah tahun depan bakal nggak begitu lagi gitu. Tapi anak-anak masih ditanggung sama yang kerja itu. Misalnya suamiku nih kerja gitu ya, aku ibu rumah tangga ya, aku kan ditanggung sama dia gitu. Jadi tahun depan aku harus punya asuransi sendiri. Jadi misalnya kita tetap di asuransi sekarang tapi bayarnya terpisah, atau aku cari asuransi yang lain gitu kalau anak-anak masih ditanggung sama bapaknya gitu. Aku pernah keluar dari asuransi suamiku karena waktu itu jam kerjaku menurut asuransi kita itu sudah melewati batas yang dikasih gitu ya. Jadi beberapa bulan lah sempat gitu aku bayar sendiri. Nah itu yang asuransi kesehatan di Jerman yang lagi istilahnya apa ya, kacau karena banyak keluar nggak ada yang masuk atau sedikit, sangat sedikit. Nah jadi itu yang keluar peraturan baru tersebut tahun depan katanya. Harapanku sih tidak, tapi tidak tahu, kita lihat aja tahun depan gimana. Terus biasanya sih aku males ya buka komen-komen sosmed Jerman bahasa Indonesia, karena ya gitu deh, yang komen kadang kebanyakan ya komen asal komen, bukan kasih informasi yang valid, kayak apa ya, nyapping aja gitu asal komen. Jadi makanya aku males, tapi kadang aku pengen baca yang aku dapat informasi yang berguna, yang bagus gitu. Nah, kok kasih lihat ya, ini kayak ini nih, berita valid kah? Kayaknya hiperbola semua. Saya kerja di sini dan aman-aman aja kecuali yang terakhir. Yang terakhir itu yang eh, PHK Volkswagen itu, dia bilang ya. Jadi yang lainnya itu menurut dia hiperbola. Dia bilang dia kerja di Jerman. Terus ada yang komen. Ada yang komen, ini berita valid semua, muncul di TV Jerman, mungkin kamu kurang jauh mainnya. Adalah ya beberapa akun yang komen bilang aku tinggal di Jerman, aku kerja di Jerman, tapi nggak tahu situasi di Jerman. Jadi ibaratnya kalau di Indonesia, di Jakarta saat ini lagi ada berita penangkapan yang ketemu emas 74 kilo tuh ya. Nah kamu entah ketemuan sama temenmu atau ngobrol sama temen WNI di luar negeri, terus nggak tahu, masa sih, gue nggak tahu loh, nggak tahu, masa sih segitu 74 kilo, jaksa, dijagain rumahnya sama tentara, nggak tahu gitu. Jadi lu tinggal di situ tapi lu nggak tahu. Terus makanya aku komen aja, kerja dari rumah kah? Ya kalau misalkan nggak belanja di Rewe, lewat aja lihat gitu. Tapi kalau nggak lewat Rewe, nggak belanja di Rewe, bukanya sosial media yang tentang Jerman, ya pasti baca. Tapi akun-akunnya ini kadang apa ya, kan ada yang ditutup, terus
ya nggak tahu dia beneran tinggal di Jerman atau enggak, atau mungkin kerja dari rumah, atau nggak punya TV di rumah. Tapi kan nonton TV nonton berita nggak harus punya TV gitu guys ya. Kalau punya TV harus bayar tuh yang bayaran iuran 3 bulanan gitu ya. Kan nonton sekarang bisa dari mana aja, bisa nonton online gitu ya untuk tahu berita. Lebay, aku tinggal udah 3 tahun di Munchen, B aja bahkan udah kekumpul tabungan 700 juta. Wow, wow. Gaya amat, udah bebas toyer belum? Kalau masih kena inflasi dan cacat privasi mending tobat dulu. Nih menurutku nih ya, kalau kamu tinggal di Jerman, beneran tinggal di Jerman, terus kamu punya duit gitu ya, punya duit 700 juta itu dirupiahin kan maksudnya dalam bentuk rupiah tuh banyak banget gitu ya. Ya, walaupun dalam euro, orang nih ya, kalau beneran maksudnya ya, kalau beneran punya duit banyak gitu ya. Nah, itu dia mah nggak ada keluar-keluar gitu. Oke. Kenapa? Karena kalau ketahuan itu duitnya sudah kena pajak, bukan kerja gelap, bukan uang yang gak jelas gitu ya. Justru orang kalau punya duit lebih, terus misalnya ngumpulin, dia setelah kerja pulang terus Sabtu Minggu libur, nah dia mau kerja yang bebas pajak misalnya, yang Schwarz gitu ya. Nah itu mah diam-diam aja, diam, nggak bilang B aja tuh udah punya 700 juta gitu ya. Ntar coba kalau ada yang kepo diselidikin ya akunnya siapa nih. Kalau sekarang kan nggak ketahuan ya, orang mau komen aja gitu ya, terus ditutup akunnya, dia ngefollow 4.800 orang, followernya 207 gitu ya, terus akunnya juga nggak jelas isinya gitu. Tapi kalau misalkan ada yang ngelaporin terus kepo gitu ya, bener gak sih di Jerman kerjanya apa, dapat duit banyak gitu ya. Nah kalau misalkan ada sesuatu yang mau ngulik-ngulik dilapor ke polisi, nah itu akun bisa dibuka, ketahuan IP addressnya gitu. Jadi aku mau kasih tahu buat kamu WNI di Jerman, kalau beneran punya duit lebih sedikit gitu ya, udah diam aja ya, nggak usah keluar-keluar di mana-mana gitu. Entar tuh kayak yang di Indonesia kan diumpetin di mana juga ketahuan, di balik tembok ketahuan gitu ya. Jadi biasanya kalau orang benar-benar punya duit ya, yang halal, nggak keluar-keluar gitu. Yang tentang WNI yang di Munchen itu, yang dia udah bisa nabung 700 juta, jadi 1 jam kemudian tuh aku lihat eh, yang dia tulis lagi, lihat bagian tersebut, terus ada yang komenin. Nah pas aku balik lagi itu sudah hilang gitu. Jadi kan ada yang komenin, dijawab itu dia bilang punya 700 juta. Nah, apakah itu udah Steuerfrei, udah bebas pajak gitu. Nah, dia mungkin nyalinya ciut juga ya, karena menurutku nih ya, kalau kamu nonton nih yang bilang punya 700 juta, kalau kamu menghasilkan uang halal ya, nggak mungkin dihapus itu komennya, nggak mungkin takut ya. Jadi buat kalian WNI di Jerman, kalau misalkan ada uang lebih gitu ya, kalian bisa cari duit dengan cara apapun itu, termasuk kerja gelap misalnya, ya udah simpen buat kalian aja. Karena Jerman lagi butuh duit banyak banget, segala macam dipajakin itu ya. Kemudian kansernya juga bilang jam kerja ditambah. Pokoknya pengusaha kecil itu juga susah gitu. Finansa minta duit, kota minta duit, sana minta duit, semuanya pengen apapun pokoknya, jangan-jangan ntar napas aja dipajakin gitu. Jadi kalau kalian ada rejeki ya udah disimpan buat kalian. Kalaupun kalian mau kasih tahu buat WNI lain, gini loh cara cari duit di Jerman, ada duit tambahan. Nah itu sebaiknya diomongin di grup kecil aja guys gitu. Jadi jangan di sosial media kalian mau kasih tahu trik-triknya, trik-trik nakalnya gitu, nggak usah gitu ya. Jadi mendingan buat kalian aja biar aman. Lanjut guys. Jadi orang keberapa ini? Aku di Jerman tapi nggak ada dengar berita begini. Berarti kurang nonton berita, kurang baca berita, nonton berita. Emangnya kamu di mana? Jangan terlalu khawatir, semua baik-baik aja. Berlebihan kok, bisa kita yang tinggal di sini malah nggak tahu. Nah, kok bisa kita yang tinggal di sini malah nggak tahu? Tadinya aku mau komen,
mau komen gitu ya. Kan aku ada 2 komen di atas baik sih gitu ya. Tapi aku males karena kan ngapain ya dikomenin ya, akunnya juga nggak jelas gitu ya. eh Tadinya aku mau komen, ya lu tinggal di mana? Maksudku tinggal di Jerman tapi nggak tahu berita tentang Jerman. Ibaratnya tinggal di Indonesia, tinggal di Jakarta, yang nggak tahu berita yang lagi heboh-heboh sekarang gitu ya. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, jadi ngulang-ulang, nanti ngomongnya diulang-ulang mak gitu ya. Jadi yang pertama ya, kalau nggak punya TV, lewat handphone bisa lihat berita, nonton berita gitu ya, di internet bisa, di komputer, di laptop, atau lagi di kantor, di kerjaan gitu ya. Kemudian lo ngobrol-ngobrol sama orang, sama tetangga gitu ya, ketemu orang di jalan, ketemu temen siapapun gitu ya.